Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam yang kemudian menjadi prediksi para pengamat adalah untuk Jawa Timur ini sendiri akan berlangsung cukup hangat, cukup sengit pertarungannya. Nah, ini bagaimana kemudian menjaga iklim di sana itu tidak panas-panas banget ya. Karena kalau suara emak-emak sudah bergerak untuk memenangkan pilihannya, wah ini saya nggak ada lawan, ibaratnya seperti itu. Mungkin dari Mas Huda sendiri. Nah, kita tahu ketika ini yang bertarung adalah para serikandi-serikandi, ini berarti akan jadi perbincangan, akan ada upaya pemenangan. Ini seperti apa melihatnya? Sengit-sengit boleh, tapi tidak panas ya, seperti apa? Ya, kuncinya penyelenggara dan pemerintah harus netral, sebaik mungkin, sebagus mungkin menjadi penyelenggara yang tidak berpihak kepada siapapun dari sosok 3 serikandi yang kita punya di Jawa Timur. Itu kuncinya menurut saya. Peristiwa dulu di Jawa Timur, termasuk Mbak Khofifah yang jadi korbannya, itu kan peristiwa di mana ada praktek yang tidak demokratis, praktek keberpihakan dari beberapa elemen pemerintahan yang menjadi bagian dari tim sukses dari kandidat tertentu. Nah, karena itu kita ingin situasi itu tidak boleh terjadi lagi. Kita ingin semua penyelenggara mengambil porsinya dengan baik, dan biarlah masyarakat sekali lagi memberi ruang sepenuhnya bagi secara objektif menilai dan kemudian memilih dari 3 serikandi yang sekarang sedang berkompetisi itu. Jadi kita tahu persis masyarakat di Jawa Timur cukup dinamis dan berpegang teguh pada value yang kuat terhadap kepemimpinan dan pilihannya. Nah, jalan yang terbaik adalah pihak penyelenggara, pihak pemerintah harus netral, senetral-netralnya. Yang kedua, saya kira semua 3 serikandi harus menjauhkan diri dari praktek politik tercela ya, menggunakan money politik, bagi-bagi sembako dan seterusnya gitu. Baik. Saya kira ini perlu dihindari. Ini harus menjadi komitmen bersama. Mas Huda, tapi ada pengaruhnya, akan mempengaruhi tidak sih dugaan adanya gesekan di PKB sendiri kemudian akan mempengaruhi NU di Jawa Timur? Relatif tidak ada. Para kiai-kiai di bawah komando Kiai Marzuki Mustamar full membackup Mbak Lulu. Pondok-pondok pesantren yang selama 5 tahun relatif tidak dapat perhatian secara maksimal dari Mbak Khofifah, dengan terbuka menyatakan bahwa butuh kepemimpinan baru di Jawa Timur gitu. Nah, kuncinya sekali lagi itu aja. Kuncinya tidak boleh ada praktek tercela menodai pemilu gubernur, wakil gubernur dengan praktek bagi-bagi sembako, mengintimidasi dan seterusnya. Kuncinya itu. Oke. Bang Guntur seperti apa? Ya, kalau kami melihat itu optimis lah akan damai di Jawa Timur karena saudara semua. Ada persaudaraan Nahdien semuanya. Tulur kabeh, taretan kabi kalau kata orang Jawa Timur, Jawa ataupun yang Madura itu. Mbak Khofifah NU, Gus Han NU, Mbak Lulu juga NU. Jadi semuanya NU. Mungkin nanti juga akan semarak. Mungkin akan semuanya bicara soal kampanyenya itu akan diademkan oleh sholawat, oleh istighosahan. Jadi semuanya mengajak pada kedamaian. Tapi yang penting juga apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, asal birokrasi dan penyelenggara ini benar-benar adil. Dan itu juga yang diminta oleh Ibu Risma ketika mendaftar kemarin, benar-benar mewanti-wanti agar penyelenggara itu tidak boleh berpihak dan adil. Penyelenggara dan juga birokrasi. Jadi kalau nggak adil panas begitu ya? Nah, ini agak berbahaya kalau berpihak-pihak seperti Pilpres kemarin kan. Dan juga paling penting karena kita menghadapi petahana, birokrasi juga harus adil. Ya, tidak boleh dilibatkan dalam kampanye-kampanye. Ya, ya gitu. Itu bagaimana sih. Bang Andi Malarangnya? Jangan main-main petahana di sini, bisa panas. Justru kita lihat ini insya Allah damai. Apalagi tiga-tiganya perempuan. Perempuan biasanya lebih damai, wajah semuanya juga bagus. Artinya nggak ada yang sangar-sangar segala macam. Nah, tiga-tiganya NU. Jadi itu memang menarik. Karena itu apa yang membedakan? Kalau tiga-tiga NU, semua sasarannya misalnya di pesantren, komunitas-komunitas NU, apa segala macam, Mataraman.
ia membedakannya Mataraman, dan inilah apa namanya adanya Mas Emil di situ akan memberi perbedaan. Ini walaupun dia katanya basisnya PDP, tapi tokohnya ini Mas Emil mantan Bupati Trenggalek, daerah Mataraman. Orang akan melihat di mana apa namanya. Saya kadang-kadang kalau di daerah di Mataraman, kalau kan masih bahasanya bahasa apa namanya, bicaranya begini, Mbah, menawi gubernur sinten ikan dipilih mah? Yo jawab terus gampang aja jawabannya, saya dengar sendiri. Yo nek gubernur yo Mbak Khofifah no. Jadi itu yang kita tangkap. Karena itu kita apa namanya gaspol, kita pastikan memilih Bu Khofifah. Sudah jauh sebelumnya, sejak mulai kampanye Pilpres itu, bahwa kita akan tetap mendukung Ibu Khofifah dan Mas Emil. Bang Guntur seperti apa? Ketika nama Ibu Risma belum disebut, belum dimunculkan, belum dipastikan. Pilihannya memang waktu itu masih Mbak Khofifah. Sekarang ketika Ibu Risma bisa berubah. Baik. Kita tunggulah bagaimana nanti kontestasi yang akan ada. Kita harap 3 Serikandi ini bisa menjaga iklim demokrasi. Nah, tinggal mereka kemudian adu gagasan, kemudian menjual visi dan misinya kepada kaum Nahdien. Kita harapkan ini bisa berlangsung dengan aman, damai ya.